Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Aisyah, mahasiswa semester 4 dari Prodi PBSI Universitas Tidar. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit edukasi mengenai pernikahan dini pada usia remaja dan kenapa topik ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Masa remaja seringkali disebut sebagai masa yang paling indah dalam fase kehidupan. Di fase ini, kita seringkali belajar banyak hal, mulai dari mengenal diri sendiri, membangun mimpi, sampai menentukan arah masa depan. Karena itu, setiap keputusan besar yang diambil di usia remaja akan sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya, termasuk keputusan untuk menikah. Sebelum membahas lebih dalam mengenai pernikahan dini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pernikahan dini. Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu atau seseorang pada usia yang belum benar-benar matang. Biasanya pernikahan dini dilakukan di bawah usia 19 tahun. Padahal pada usia ini sebenarnya proses perkembangan fisik, mental, emosional manusia ini masih berkembang dan juga masih berlangsung. Artinya, meskipun seseorang merasa sudah siap secara pikiran dan juga perasaan, belum tentu ia benar-benar siap untuk menghadapi tanggung jawab yang besar dalam sebuah kehidupan di sebuah rumah tangga. Ketika pernikahan dini dilakukan terlalu cepat, ada beberapa hal dan juga resiko yang menjadi tantangan bagi para pasangan muda. Salah satu yang paling terlihat adalah dari sisi pendidikan. Mungkin banyak kita temui di sekitaran kita bahwasanya remaja yang menikah dini akhirnya harus menghentikan pendidikan mereka. Kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah menjadi sangat terbatas. Padahal pendidikan merupakan bakal yang penting untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Selain pendidikan, kesiapan ekonomi juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan setiap individu dalam memulai suatu kehidupan pernikahan. Karena menikah ini berarti sudah mulai memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari, tanggung jawab finansial, dan bahkan persiapan untuk menjadi orang tua. Jika kondisi seseorang atau kondisi dua orang memiliki kondisi ekonomi yang belum stabil, tekanan dalam rumah tangga itu bisa menjadi lebih besar. Jadi tidak hanya soal pendidikan dan juga ekonomi, kesiapan mental juga memiliki peran yang besar dalam sebuah pernikahan. Karena di usia remaja ini, seseorang itu masih berada dalam tahap pencarian jati diri, menstabilkan emosi. Emosi mereka masih berkembang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan konflik itu belum benar-benar sepenuhnya matang. Jadi ketika menghadapi masalah di dalam rumah tangga, kondisi yang demikian bisa memicu stres, pertengkaran, bahkan berujung pada perceraian. Nauzubillah min dzalik. Selain aspek sosial dan psikologis, ada juga faktor kesehatan yang perlu kita semua perhatikan. Perlu diketahui bahwa kehamilan pada usia remaja memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan di usia yang mungkin lebih matang atau lebih dewasa. Karena tubuh remaja, khususnya tubuh remaja perempuan, belum sepenuhnya siap untuk menjalani proses kehamilan dan juga persalinan. Sehingga resiko komplikasi bagi calon ibu maupun calon adik bayi menjadi lebih besar. Melihat berbagai resiko tersebut, bukan berarti pernikahan adalah hal yang buruk, teman-teman. Pernikahan tetap menjadi tujuan yang baik dalam kehidupan. Tapi kita perlu timing. Kita perlu melakukannya di waktu yang tepat dan juga dengan persiapan yang matang pula. Menunda pernikahan memberikan kesempatan bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya, mengembangkan keterampilan, mencari jati diri, menstabilkan emosi, membangun karir, serta mempersiapkan diri secara mental dan juga emosional yang lebih stabil. Dengan kesiapan yang lebih baik, peluang untuk membangun keluarga yang sehat dan juga bahagia serta cemara akan menjadi lebih besar. Pada akhirnya,
Masa muda adalah kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang dan juga mempersiapkan masa depan dengan sematang-matangnya. Menikah bukan tentang siapa yang paling cepat, akan tetapi siapa yang paling siap. Ketika keputusan yang besar diambil dengan pertimbangan yang matang pula, maka masa depan yang lebih baik dan juga masa depan yang lebih tertata akan bisa dengan mudah untuk dicapai dan diwujudkan. Semoga penyuluhan singkat ini dapat menambah insight dan juga wawasan teman-teman, dan juga bisa menjadi pengingat bagi saya dan juga kita semua untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik dan juga lebih bijak. Terima kasih sudah menyimak video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.